Pernah dengar qori? Qori? Siapa? Laki-laki yang membaca Al-Quran. Ya toh? Pernah mendengar qori'ah? Siapa? Perempuan yang membaca Al-Quran. Biasanya kan kalau mauludan, rajaban, kalian suka mengundang qori'ah. Biasanya juara membaca Al-Quran. Yang laki-laki disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran, surat Al-Qari'ah. Sayang sekali, surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qari'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki, qari'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qari'ah itu artinya apa? Pembaca. Mau jadi Al-Qari'ah? Pembaca. Pembaca apa? Pembaca kitabmu. Kalau kalian sudah berhasil membaca kitab amalmu sendiri, kalian itu sudah jadi Al-Qari'ah. Maaf ya, kok saya juga nggak ngerti kenapa Al-Qari'ah jadi hari kiamat. Mari kita lihat ayat ini. Al-Qari'ah apa? Pembaca. Mal-Qari'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya, tahukah apakah pembaca itu? Diulang 3 kali. Al-Qari'ah, pembaca. Mal-Qari'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Saking banyaknya orang yang tidak waras, orang-orang waras pun jadi ragu dengan kewarasannya. Jika Anda bukan mufassir, rujuklah tafsir para ulama yang otoritatif. Jika bukan mufassir dan tidak mau merujuk tafsir yang otoritatif, sebaiknya jadi santri dulu agar tahu cara membaca huruf hijaiyah, posisinya dalam kalimat dan harokatnya. Jangan pandai-pandai sendiri membuat tafsir, ketahuan tidak berilmunya. Bedakan antara huruf hamzah dan huruf ain, itu tidak sama. Antara al-qari'ah pakai ain dengan al-qari'ah pakai hamzah. Ini pelajaran sangat dasar dalam tajwid. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Al-Jalalin, al-qari'ah pakai ain artinya kiamat yang menggetarkan hati-hati manusia karena peristiwa-peristiwa yang menakutkan yang terjadi saat kiamat itu. Tidak ada ulama tafsir yang mengartikan al-qari'ah dengan pembaca. Tidak ada. Anda tidak bisa membedakan ain dan hamzah saja antara al-qari'ah dengan al-qari'ah, tapi berani menyalahkan tim pentasnih Al-Quran yang isinya para ulama pakar Al-Quran. Na'udzubillah. Di ceramah lain, Anda menjelaskan Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan, ditafsirkan 1000 rembulan. Padahal di Quran pakai syahr, bukan qamar. Anda tidak bisa baca tafsir Jalalin, tapi pakai tafsir jalan lain. Banyak saya lihat ceramah-ceramah beliau yang menafsirkan Al-Quran sesuai kehendak otaknya sendiri, dan bahkan menyalahkan para ulama pakar Al-Quran. Padahal untuk membedakan antara ain dan hamzah saja, yang itu dipelajari di madrasah diniyah, dia tidak bisa. Ingat, menafsirkan Al-Quran seenak jidat dapat ancaman dari Nabi. Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya sendiri, maka silahkan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Hati-hati. Masyarakat kita sebagiannya suka dengan sensasi. Kalau ada informasi pemahaman yang baru, mudah tertarik untuk mengetahuinya dan pengen tahu banyak. Akhirnya tidak sadar bahwa sudah terjerumus kepada kesesatan. Maka ketika mendengar penjelasan aneh-aneh, mereka langsung merasa ini bukan kajian biasa. Ini sudah kajian tingkat ma'rifat. Jadi kalau masih level syariat, tidak bakal nyambung. Ini adalah kajian untuk melebur menyatu dengan Allah. Subhanallah.
Mereka lupa, orang kalau menyimpang, mereka sedang menyimpang menuju neraka. Ilmu itu ada tingkatannya. Jadi kalau masih TK, jangan bicara pelajaran anak SMA atau mahasiswa, biar tidak keblinger. Makrifat itu adalah ia yang sempurna syariatnya, dan orang makrifat tidak mungkin menafsirkan kalamullah, menafsirkan Al-Quran seenak jidat. Jadi buat kita kalangan-kalangan awam, hati-hati dalam mencari guru. Nggak usah tinggi-tinggi membahas hal yang dimana kapasitas kita sangat jauh dari pembahasan itu, apalagi menyangkut agama, karena ditakutkan kita begitu menggebu-gebu merasa benar padahal kita berada dalam kesesatan. Tugas kita sebagai muslim adalah saling mengingatkan, apalagi menyangkut akidah. Karena jika kita sudah berada dalam kesesatan, itu berarti kita berada dalam kerugian dan kita akan celaka. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui. Saya hanya berusaha menyampaikan secuil pengetahuan yang ada sebagai perisai untuk pelindung diri dan pengingat untuk kita semua.